Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dia Irawati dari Akuntansi Syariah 4E IAIN Surakarta. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan ngebahas gimana sih Bitcoin dalam perspektif ekonomi Islam. Oke, sebelumnya kalian tahu nggak sih Bitcoin itu apa? Kalau belum tahu, aku jelasin ya. Nah, Bitcoin ini adalah mata uang digital yang lagi ngetrennya sekarang ini. Nah, bayangin aja kalian punya satu Bitcoin. Itu kalau dirupiahin bisa sampai ratusan juta rupiah. Auto jadi sultan gak tuh? Terus Bitcoin ini kan bentuknya digital, jadi tidak terikat oleh lembaga apapun. Karena sistemnya itu ada pada jaringan komputer, tidak seperti uang rupiah yang dicetak oleh peruri dan peredarannya itu diatur oleh Bank Indonesia, jadi dijamin oleh pemerintah Indonesia. Kalau Bitcoin tidak ada yang menjamin nilainya ketika nilainya itu tidak berharga lagi atau hilang nilai. Nah, transaksi dengan Bitcoin ini menggunakan jaringan peer-to-peer. Bitcoin akan membagi operasinya ke seluruh pengguna, jadi tidak ada servernya. Dengan jaringan peer-to-peer ini tidak ada kontrol dalam pengaturan keamanannya, jadi bisa saja diretas atau dibobol oleh para hacker, apalagi nilai Bitcoin yang sangat tinggi sekarang ini. Nah, memang transaksi dengan Bitcoin tanpa menggunakan pihak ketiga jadi lebih efisien. Tapi dengan Bitcoin memungkinkan penggunanya itu melakukan transaksi dengan animals, yaitu melakukan transaksi tanpa diketahui identitasnya. Jadi jika ada sesuatu penipuan atau jika terjadi penipuan, maka sulit diusutnya. Terus dalam Islam itu uang itu boleh saja ya dalam bentuk apapun, tapi nilainya itu harus stabil dan memiliki fluktuasi yang kecil. Tapi Bitcoin ini ketika terjadi fluktuasi harga, maka nilainya akan bertambah ataupun berkurang secara signifikan, dan itu akan menimbulkan resiko bagi penggunanya. Jadi ketika dijadikan komoditas atau diperjualbelikan, maka hukumnya haram karena terjadi banyak spekulasi di sana dan akan merusak kestabilan moneter sebuah negara. Oh ya, loh kok nilainya tinggi banget sih sampai ratusan juta rupiah? Kenapa? Karena Bitcoin itu berkembang mengikuti tren di komunitasnya. Ketika permintaannya itu banyak, maka nilainya juga akan naik. Dan ketika penggunanya tidak lagi percaya atau permintaannya itu turun, maka nilainya juga akan hilang atau akan turun juga. Nah, ketika Bitcoin digunakan untuk investasi, maka haram hukumnya. Karena apa? Karena terdapat banyak spekulasi di sana, yaitu ada unsur gharar, ada unsur maisir. Nah, keberhasilan investasi dengan Bitcoin ini sangat bergantung pada tren, pada permintaan yang berlaku. Jadi ketika harganya naik, maka akan untung besar, dan ketika permintaannya turun, maka harganya juga akan turun dan mengalami kerugian. Nah, di Indonesia sendiri belum ada legalitas yang mengatur tentang Bitcoin ini. Jadi ketika terjadi kolaps atau nilainya jatuh, tidak lagi berharga, maka tidak ada yang menjamin mau nuntut ke siapa, nggak ada yang menjamin. Terlebih lagi, pembuat Bitcoin ini yaitu Satoshi Nakamoto, itu juga nama samaran bukan nama asli loh. Terus identitasnya itu seperti dirahasiakan dan nggak ada yang tahu itu emang beneran seseorang atau sebuah komunitas. Wallahu alam. Jadi setelah melihat video ini, apakah masih mau mencoba Bitcoin? Itu sih aku kembaliin ke kalian masing-masing aja ya. Mungkin cukup pembahasan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.